masih dia harmoni. Saya tanya ke dia, Stanis, santai saja, kamu deg-degan gak? Iya Romo. Maka Stanis, inilah saat dimana kamu deg-degan, habis ini kamu cengengesan lagi, silahkan ya. Kita bikin peristiwa yang dalam peristiwa perkawinan itu mengubah Stanis. Biasanya cengengesan, ketawa berdiri sama sini. Lihat benang mukanya tegang dan lain sebagainya. Tegang karena apa? Karena satu keluarga baru akan dibentuk. Satu keluarga baru akan dibentuk. Dan saya mulai cerita sedikit saya ke Stanis sendiri. Persiapan perkawinannya sudah cukup lama. Dari mulai beberapa bulan-bulan yang lalu, Stanis sudah yang namanya mengatakan kepada saya, Romo, nanti saya kawin pas lu berkati ya. Oh siap, saya berkati. Lalu kemudian dia datang kepada saya, Romo, pusing Romo. Kenapa kamu pusing? Sakit kepala. Pusing Romo, pusing. Pusing kenapa? Ini dokumen-dokumen dari kamu belum selesai. Dokumen-dokumen belum selesai. Dia mengatakan dokumennya ini, dokumennya Stanis, surat baptis dan lain sebagainya. Dokumennya pusing Romo. Suratnya belum selesai, pusing Romo. Ya udah Stanis pelan-pelan pasti dibantu. Baik. Ketika dokumen sudah selesai, ada perbedaan antara katedral sini dengan yang namanya gereja di kampung. Dia datang lagi, kamu pusing kok, pusing kok. Dia datang kepada saya itu, saya sambil pusing kok, pusing kok. Dan saya mengatakan Stanis pasti dibantu. Dan karena Stanis bekerja di katedral, maaf, itu langsung yang namanya dibantu oleh katedral sehingga saatnya hari ini siap. Ketemu dengan saya ingin. Kalau Stanis cengengesan itu pendiam. Kalau tenang, biasanya dalam sebuah keluarga kan ibunya yang juru bicara, suaminya pendiam. Kayaknya tidak dengan keluarga. Keluarga ini dirinya pendiam, Stanis yang juru bicara. Maka saudara-saudara dicintai itu itulah namanya keluarga yang hari ini kita syukuri. Mereka berdua walaupun pribadi yang berbeda, namun mantap untuk yang namanya membina hidup dalam sebuah rumah tangga. Stanis sama cerita sama saya tanya ke Stanis, kamu pacaran berapa tahun? Dia malu-malu ngomong, sudah 9 tahun Pak, sudah 9 tahun. 9 tahun pacaran. Dari mulai namanya gini lulus SMA kalau nggak salah, lulus sekitar itulah. 9 tahun pacaran, lalu saya mengatakan, kau mantap menikah? Mantap Pak. Lalu saya tanya, pernah putus nyambung kan? Dia mengatakan pernah putus nyambung 3-4 kali. Pernah putus nyambung mereka 3-4 kali. Lalu saya tanya, putusnya berapa lama? Putus cuma 1 hari 2 hari. Jadi putusnya 3-4 kali nyambung, kan putusnya cuma sehari 2 hari. Dia ternyata Pak itu punya magnet yang tak bisa terpisahkan. Pisah sehari, gabung lagi, pisah sehari, gabung lagi. Maka kita syukuri saudara-saudara kita iman kalau 9 tahun Ririn sudah sabar dengan Stanis. Bertahun-tahun berikutnya dia akan terus sabar terhadap Stanis. Amin. Amin. Saudara-saudara kita iman kita syukuri hari ini. Mereka berdua 9 tahun perkenalan, pacaran, dan akhirnya hari ini mantap untuk yang namanya menikah di hadapan Tuhan. Pesan saya Stanis dan Ririn sederhana yang satu, ini perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik itu sekali seumur hidup. Nggak ada yang namanya putus nyambung, nggak ada yang namanya pisah sehari 2 hari, ini seumur hidup. Maka perkawinan Katolik yang nyambung seumur hidup dilambangkan dengan cincin perkawinan yang nanti akan diberkati. Stanis akan memasangkan di jarinya Ririn dan Ririn akan memasangkan di jarinya Stanis. Tandanya apa? Cincin itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Cinta mereka tidak akan punya akhir sampai maut berpisah. Maka Stanis dan Ririn adalah cinta yang namanya disatukan oleh Tuhan. Makanya kalau sudah menikah, cincin kawinnya dipakai ya. Tadi sih, kamu kalau sudah menikah jangan pura-pura bujangan. Pakai cincinnya. Ririn juga kalau sudah menikah pakai cincin. Di sini yang sudah menikah dan gak pakai cincin kawin, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Inilah persatuan saya dengan pasangan saya. Kami adalah cinta yang namanya disatukan Tuhan. Kita yakin dan percaya ini adalah cinta yang Tuhan sendiri menginginkan mereka berdua menjadi satu keluarga. Dan keluarga itu tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Stanis tidak sempurna, saya bisa membuktikan betul. Ririn tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi suami istri yang tidak sempurna, suami tidak sempurna, istri yang tidak sempurna, berjumpa dengan Tuhan yang sempurna, itulah kita yang menyempurnakan kalian.
Tanis mau bisa bayangin Ririn 30 tahun lagi seperti apa? Nggak tahu kan? Ririn 30 tahun lagi sekarang pakai daster, sekarang pakai gaun, nanti pakai daster, bolong-bolong, lalu pakai koyor salon pas dua, rambut biro, pagi-pagi minum teh. Kau masih mau? Mau. Ririn kau bisa bayangin Tanis 30 tahun lagi masih cengengesan. Masih yang namanya ramah, tapi di 30 tahun lagi akan berubah. Hidup ini bukan yang namanya hanya cinta seminggu, 2 minggu, 3 bulan, tapi 1 tahun. Ini cinta ini dipersatukan. Bahwa yang namanya ini adalah persatuan enaknya sampai ke depannya, sampai Tuhan bersama. Tidak ada yang namanya keluarga yang sempurna. Tanis dan Ririn seperti itu, yang ada yang keluarga sempurna. Tapi berdua itu diskusi, mengatasi masalah demi masalah yang mungkin terjadi dalam hidup mereka. Masalah banyak dalam keluarga pasti ada. Masalah ekonomi, masalah anak sekolah, masalah lain-lain itu ada. Kadang-kadang keluarga bikin pusing. Ada sebuah cerita, laki-laki suaminya itu minta ditunjuk oleh istrinya, mama bikin papa dulu, papa sakit kepala. Lalu istrinya bikin kepala suaminya, bikin kepala suaminya dengan penuh kemesraan. Lalu kemudian istrinya berkata kepada suaminya, "Papa, sebelum papa menikah dengan mama, siapa yang bikin kepala papa?" Lalu kata suaminya, "Sebelum papa menikah dengan mama, papa nggak pernah sakit kepala." Itu terjadi saudara-saudara, yang kau bikin sakit kepala. Makanya saya bahagia jadi jomblo. Tapi yang pasti dalam sakit kepala kalian, tantangan demi tantangan yang ada dalam hidup rumah tangga kalian, Tuhan Yesus menyertai kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Yang ketiga, pesan saya buat saling sama Ririn, kalian disatukan oleh Tuhan, jumpa dengan Tuhan, maka rajin ke gereja, ya. Seminggu sekali ke gereja minimal, ikut misa. Suami istri, kalau Tanis lagi sibuk nggak bisa gantian misalnya, tapi seminggu sekali kita datang ke gereja. Tanis mau ya? Ririn mau? Kalau nggak mau, nggak saya lagi bisa. Pasti mau. Karena mereka mau yang namanya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan yang menyatukan mereka. Saya sebagai pastor itu selalu senang kalau lihat yang namanya suami istri bersama dengan anak-anaknya itu bisa bersama-sama. Bapak, ibu, anak-anaknya itu kan menggembirakan. Kadang-kadang nyanyi Bapak Kami bersama-sama, nyanyi Tuhan kasihanlah kami bersama-sama. Semuanya falas enggak kan? Tapi adalah keluarga yang sungguh-sungguh disatukan oleh Tuhan. Maka Tanis dan Ririn, semoga kalian berdua juga senantiasa yang namanya bergereja, berdoa bersama, percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi dan menyertai perjalanan kalian mengarungi hidup rumah tangga. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, saya yakin ada begitu banyak pesan yang bisa kita terima, yang bisa kita dapat, yang bisa kita renungkan di perkawinan. Pesan yang lain saya mau berikan kepada orang tua dari Tanis dan Ririn. Kita dukung mereka dengan doa-doa kita. Mereka adalah orang yang dewasa, mereka saling memilih, dan hari ini Tuhan Allah menyatukan apa yang mereka telah saling komitmenkan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan mereka. Kalau mereka ngadu kepada orang tuanya mengenai pasangan suaminya atau pasangan istrinya, jawaban orang tua simpel. Kamu sudah memilih dia, dia sudah memilih kamu, Tuhan sudah memilih kalian, selesaikan. Hanya itu. Jangan kalau yang namanya Ririn ngadu kepada orang tuanya, Tanis ngadu kepada orang tuanya ngomong, sudah mama bilang jangan kawin dengan dia. Jangan dikompor-komporin begitu. Mereka kan, ini kan cinta ya. Ketika cinta yang namanya mereka bisa menyelesaikannya sebagai manusia dewasa. Doakan mereka. Dan keluarga itu dalam tradisi gereja Katolik, cinta mereka bukan yang mereka berdua, cinta mereka bukan dalam persatuan Tanis dan Ririn, tapi cinta mereka adalah pembentukan satu keluarga. Paus Fransiskus mengatakan perkawinan adalah sebuah panggilan untuk membentuk satu keluarga, dan keluarga adalah tempat di mana pertama kali orang merasakan cinta. Maka kita bersyukur untuk keluarga kita masing-masing. Semoga di keluarga kita masing-masing itu
itulah tempat di mana kita merasakan cinta Tuhan. Maka Stanis dan Regin perkawinan Katolik harus mau terbuka untuk melahirkan anak-anak. Stanis, kau mau punya anak berapa, Stanis? Siap, 2. Regin mau punya anak berapa? 2 dan 2 berarti 4 ya. Tapi doa orang tertindas biasanya dikabulkan. Tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara kita itu hari ini kita berdoa juga agar mereka kelak menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya yang kelak dipercayakan kepada Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa anak saya 1 dulu, oke 1 dulu, tahun depannya 1 lagi, jadi banyak. Tapi yang pasti adalah ini adalah panggilan untuk satu keluarga. Kita berdoa bagi mereka juga agar mereka menjadi ayah dan ibu yang baik, membanggakan untuk anak-anak. Kalian adalah guru pertama dan terbaik dalam hal iman kelak kepada anak-anak kalian. Ketika mengajak mereka membuat tanda salib, ketika mengajak mereka membaptisan, ketika mengajak mereka menerima komunitas pertama, sampai akhirnya anak-anak itu kelak diri mandiri dan mereka bisa mengatakan kepada banyak orang ataupun dalam hatinya betapa bahagianya dan betapa bangganya saya punya orang tua seperti kami. Maka entah doa saya juga untuk Stanis dan Regin, semoga kalian kelak bisa menjadi orang tua yang membanggakan sungguh-sungguh dalam hal iman, dalam hal apapun, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak yang kelak dipercayakan Allah kepada kalian. Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini Stanis dan Regin sekali lagi selamat. Stanis dan setelah tersenyum cengengesan, dan setelah jadi sosok yang menggembirakan, dan semoga ia menjadi sosok yang menggembirakan pertama-tama untuk istrinya, dan Regin menjadi teman hidup yang sepadan untuk Stanis, mengarungi perjalanan hidup, memasuki sebuah hidup baru. Sekali layar terkembang pantang kita menengok ke belakang. Ini adalah yang namanya perjalanan tidak bisa kembali. Kalau ada masalah diselesaikan. Dan yang terakhir saya mau mengatakan pesan satu hal sebenarnya. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga ini. Tidak boleh ada. Jika kamu tidak sangat dibuat kesal oleh pasangan hidup kamu, berdoa, ya Tuhan, yang sudah memilih dia, Kau telah memilih dia buat saya, berikanlah saya kekuatan. Jika ada yang namanya tindak kekerasan dalam bentuk apapun, kami sudah berdoa, dan semoga kita yakin dan percaya Tuhan sudah setiap hari melimpahkan berkat yang cukup untuk kalian sebagai suami istri dalam hidup rumah tangga, ekonomi, sosial, pendidikan anak-anak, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kalian. Selamat Stanis dan Regin, doa dari saya, berkat dari saya, doa dari orang tua, dan saya doa dari saudara-saudari yang hadir di sini menjadi bekal yang cukup untuk Stanis dan Regin memasuki hidup baru sebagai suami istri. Amin. Stanis, kau mau pegang bunga lagi? Bapak dan saudara-saudara kita Tuhan, marilah kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Kita mohon rahmat dan kita ucap syukur. Kita percaya bahwa keluarga yang akan dibentuk ini adalah keluarga yang disebut diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin.